Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang dividend and other payouts. Nah, apa sih dividen itu? Jadi, dividen merupakan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Menurut James M. Reif dan kawan-kawan, dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Jadi, jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam dividen, semua pemegang saham mendapatkan haknya yang sama. Berbagai jenis pembayaran. Yang pertama ada dividen tunai secara rutin, yang kedua ada dividen saham, yang ketiga ada pemecahan saham, yang keempat ada pembelian kembali saham. Yang pertama, jenis dividen yang paling umum adalah dalam bentuk uang tunai. Ketika perusahaan publik membagikan dividen, mereka biasanya membagikan dividen tunai secara rutin 4 kali setahun. Terkadang, perusahaan akan membayar dividen tunai reguler dan dividen tunai tambahan. Membayar dividen tunai akan mengurangi kas perusahaan dan laba ditahan kecuali dalam kasus dividen likuidasi. Yang kedua, dividen bentuk saham ini bukan dividen yang sebenarnya, karena tidak ada uang tunai yang keluar dari perusahaan. Sebaliknya, dividen saham meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga mengurangi nilai setiap saham. Dividen saham biasanya dinyatakan sebagai rasio, misalnya, dengan dividen saham sebesar 2%, seorang pemegang saham menerima satu saham baru untuk setiap 50 saham yang dimilikinya. Yang ketiga, pemecahan saham. Hal itu meningkatkan jumlah saham yang beredar, karena setiap saham sekarang berhak atas persentase yang lebih kecil dari arus kas perusahaan, maka harga saham seharusnya turun. Yang keempat, pembelian saham adalah menggunakan uang tunai untuk membayar dividen. Maka perusahaan dapat menggunakan uang tunai untuk membeli kembali sahamnya. Saham tersebut dipegang oleh korporasi dan dicatat sebagai saham treasury. Metode standar uang tunai pembayaran dividen. Keputusan untuk membayar dividen berada di tangan Dewan Direksi perusahaan. Dividen dapat dibagikan kepada pemegang saham tercatat pada tanggal tertentu. Mekanisme pembayaran dividen dapat diilustrasikan dengan contoh pada gambar dan kronologinya sebagai berikut. Yang pertama, tanggal deklarasi. Pada tanggal 15 Januari, direksi mengesahkan resolusi untuk membayar dividen sebesar $1 per saham. Pada tanggal 16 Februari, kepada semua pemegang saham tercatat pada tanggal 30 Januari. Yang kedua, tanggal pencatatan. Pada tanggal 30 Januari, korporasi menyiapkan daftar semua individu yang diyakini sebagai pemegang saham tersebut. Yang ketiga, tanggal ex-dividen. Suatu saham menjadi ex-dividen pada tanggal penjualannya berhak untuk menyimpan dividen berdasarkan peraturan NYSE. Saham diperdagangkan setelah dividen setelah hari kerja kedua sebelum tanggal pencatatan. Yang keempat, tanggal pembayaran. Cek dividen dikirimkan kepada pemegang saham yang tercatat. Kebijakan dividen dan investasi. Kebijakan dividen berisi proyek tidak boleh melepaskan proyek NPV positif untuk meningkatkan dividen atau membayar dividen untuk pertama kalinya. Ide ini secara implisit dipertimbangkan oleh Miller Modigliani. Salah satu asumsi yang mendasari proporsi ketidakrelevanan dividen mereka adalah kebijakan investasi perusahaan ditetapkan sebelumnya dan tidak diubah oleh perubahan kebijakan dividen. Materi selanjutnya yaitu dividen versus pembelian kembali. Ada beberapa alasan perusahaan memilih pembelian kembali dibandingkan dengan dividen. Yang pertama yaitu fleksibilitas usaha. Sering memandang dividen sebagai komitmen kepada pemegang saham dan ragu-ragu mengurangi dividen yang ada. Perusahaan dengan peningkatan arus kas permanen kemungkinan besar meningkatkan dividennya. Sebaliknya, perusahaan yang peningkatan arus kas hanya bersifat sementara kemungkinan besar akan membeli kembali sahamnya. Yang kedua yaitu kompensasi eksekutif. Sering diberikan opsi saham sebagai bagian dari keseluruhan kompensasi mereka.
Opsi saham yang ada akan selalu memiliki nilai lebih besar ketika perusahaan membeli kembali saham daripada membayar dividen, karena harga saham setelah pembelian kembali akan lebih besar dibandingkan setelah dividen. Yang ketiga yaitu offset kedilusi. Pelaksanaan opsi saham meningkatkan jumlah saham beredar. Perusahaan seringkali membeli kembali saham untuk mengimbangi. Yang keempat yaitu undervaluation banyak. Perusahaan membeli kembali saham karena mereka yakin bahwa pembelian kembali adalah investasi terbaik. Hal ini sering terjadi karena manajer yakin bahwa harga saham sedang tertekan untuk sementara. Yang kelima yaitu pajak. Pembelian kembali memberikan keuntungan pajak yang mendukung kebijakan dividen tinggi. Yang pertama yaitu keinginan untuk penghasilan saat ini. Contoh klasiknya adalah kelompok pensiunan dan orang lain yang hidup dengan pendapatan tetap. Argumen tersebut selanjutnya menyatakan bahwa individu dengan individu ini akan menawar harga saham jika dividen naik dan menawar harga saham jika dividen turun. Yang kedua yaitu keuangan perilaku. Misalnya ternyata biaya transaksi dalam penjualan sekuritas tanpa dividen tidak dapat menjelaskan preferensi investor terhadap dividen. Ide dasarnya divisi ini berkaitan dengan pengenalan diri, sebuah konsep yang meskipun cukup penting dalam psikologi. Yang ketiga yaitu biaya agensi. Ambil contoh potensi konflik antara pemegang obligasi dan pemegang saham. Pemegang obligasi ingin pemegang sahamnya keluar sebanyak mungkin uang tunai di perusahaan sehingga uang tunai yang tersedia untuk membayar pemegang saham obligasi pada saat kesulitan keuangan. Sebaliknya pemegang saham ingin menyimpan uang ekstra ini untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu isi informasi dividen dan penandaan dividen. Mengetahui satu hal yang pasti, harga saham suatu perusahaan umumnya naik ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen dan umumnya turun ketika pengumuman dividen. Misalnya Asquith dan Mullins memperkirakan bahwa harga saham naik sekitar 3% setelah pengumuman pembayaran dividen atau pembagian dividen. Perusahaan dengan kas yang cukup untuk membayar dividen. Yang pertama yaitu pilih proyek penganggaran modal tambahan. Karena perusahaan telah mengambil semua proyek dengan MVP positif yang tersedia, maka perusahaan harus menginvestasikan kelebihan kasnya pada proyek dengan MVP negatif. Yang kedua yaitu mengakuisisi perusahaan lain untuk menghindari dividen perusahaan, mungkin menggunakan kelebihan kas untuk mengakuisisi perusahaan lain. Strategi ini memiliki keuntungan dalam memperoleh aset yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu membeli aset keuangan. Strategi pembelian aset keuangan sebagai pengganti pembayaran dividen. Yang keempat yaitu membeli kembali saham, menunjukkan bahwa investasi tidak peduli antara pembelian kembali saham dan dividen di dunia tanpa pajak dan biaya transaksi. Pajak pribadi, dividen, dan pembelian kembali saham. Perusahaan tanpa kas yang cukup untuk membayar dividen. Cara paling sederhana adalah memulai dengan sebuah perusahaan tanpa uang tunai yang dimiliki oleh seorang pengusaha tunggal. Jika perusahaan memutuskan untuk membayar dividen sebesar $100, maka perusahaan tersebut harus meningkatkan modalnya. Pengusaha tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian ketika dividen dibayarkan, sebuah hasil yang konsisten dengan miliar Modigliani. Pengusaha tidak dapat menerima dividen sepenuh sebesar $100. Sebaliknya, pembayaran dividen dikenakan pajak, yang berarti pemilik hanya menerima $85 sih setelah pajak. Pengusaha kehilangan $15. Ekonom keuangan sepakat bahwa dalam dunia pajak pribadi, pengusaha tidak boleh menerbitkan saham untuk membayar dividen. Baiklah, di sini saya menjelaskan materi tentang teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen merujuk pada konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan terkait pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Pembayaran dividen adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham sebagai bagian dari laba bersih yang dihasilkan. Beberapa teori dan pendekatan yang umum digunakan dalam konteks kebijakan dividen antara lain. Yang pertama, teori tanpa dividen. Teori ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1961. Mereka berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh apakah perusahaan membayar dividen atau tidak. Menurut teori ini, nilai perusahaan lebih bergantung pada kebijakan investasi dan struktur modal daripada kebijakan dividen. Yang kedua, teori relevansi dividen.
Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa argumen yang mendukung teori ini adalah bahwa investor lebih suka menerima dividen daripada mengandalkan peningkatan nilai saham, dikarenakan dividen memberikan pendapatan yang pasti. Yang ketiga, teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen dapat digunakan sebagai isyarat atau tanda oleh manajemen perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi kepada pasar modal. Misalnya, pembayaran dividen yang stabil dapat dianggap sebagai isyarat bahwa perusahaan memiliki keyakinan dalam prospek bisnisnya. Yang keempat, teori tax clientless. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan dapat dipengaruhi oleh preferensi pajak para pemegang saham. Jika pajak atas dividen lebih rendah daripada pajak atas capital gain, maka perusahaan mungkin lebih cenderung membayar dividen. Baiklah, untuk materi selanjutnya, bagaimana dividen berkaitan dengan perusahaan. Dividen adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai pembagian laba bersih. Pembayaran dividen merupakan salah satu keputusan kebijakan keuangan yang signifikan bagi perusahaan dan dapat memiliki dampak langsung pada hubungan antara perusahaan dan para pemegang saham. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana dividen berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi. Kebijakan dividen perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Jika perusahaan membayar dividen tinggi, maka ini dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk investasi dalam proyek-proyek baru. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk tidak membayar dividen atau membayar dividen rendah, maka mereka dapat menggunakan lebih banyak dana untuk pertumbuhan internal atau investasi lainnya. Yang kedua, nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa teori seperti teori irrelevance berpendapat bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, pada pandangan lain seperti teori signaling berpendapat bahwa kebijakan dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar mengenai prospek perusahaan dan oleh karena itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, kepercayaan investor. Pembayaran dividen secara teratur dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dividen yang stabil dan konsisten dapat dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan yang memiliki laba yang sehat dan dapat memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. Untuk yang keempat, sumber pendapatan untuk para pemegang saham. Dividen adalah salah satu cara bagi pemegang saham untuk mendapatkan pengembalian atas investasi mereka. Pemegang saham dapat menggunakan dividen sebagai sumber pendapatan tetap atau memilih untuk reinvestasi dalam saham perusahaan. Yang kelima, pengambilan keputusan manajemen. Manajemen perusahaan harus membuat keputusan strategis mengenai kebijakan dividen. Ini mencakup pertimbangan terkait dengan kebutuhan investasi, kondisi keuangan perusahaan, dan harapan para pemegang saham. Penting untuk diingat bahwa keputusan perusahaan terkait dengan dividen merupakan bagian dari strategi kebijakan keuangan yang lebih luas. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan investasi, struktur modal, dan preferensi para pemegang saham dalam menentukan kebijakan dividen yang paling sesuai. Contoh soal. PT Agus Tbk memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 100 juta. Selanjutnya, 50% dari jumlah ini akan didistribusikan kepada pemegang saham. Jumlah saham yang beredar adalah 25.000 lembar. PT Agus Tbk dapat menggunakan 50.000 untuk membeli kembali 2.273 lembar saham perusahaan melalui tender dengan harga 22.000 per lembar. Sebagai alternatif, perusahaan dapat membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Harga saham saat ini adalah 20.000 per lembar. Bagaimana efek stock repurchase terhadap A. Berapakah EPS atau earning per share saat ini sebelum stock repurchase? B. Berapakah PER atau per earning ratio saat ini sebelum stock repurchase? C. Berapakah EPS setelah stock repurchase? D. Berapakah harga saham yang diharapkan setelah stock repurchase? Dari soal tersebut diketahui EAT sama dengan 100 juta, jumlah saham 25.000 lembar, lalu 50.000 juta untuk membeli kembali 2.273 lembar saham perusahaan melalui tender dengan harga 22.000 per lembar dan harga saham yaitu 20.000 per lembar. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama yaitu EPS. EPS memiliki rumus EAT dibagi dengan jumlah saham, yaitu 100 juta dibagi dengan 25.000 sama dengan 4.000 per saham. Yang B yaitu PER.
Rumus dari PER yaitu harga saham dibagi dengan EPS, yaitu 25.000 dibagi dengan 4.000 sama dengan 5. Yang C yaitu EPS setelah repurchase, sama dengan 100 juta dibagi dengan 25.000 dikurang 2.273, sama dengan 100 juta dibagi dengan 22.727, sama dengan 4.400 per saham. Yang D, harga saham yang diharapkan setelah stok repurchase, EPS dikali dengan PER, sama dengan 4.400 dikali 5, yaitu 22.000. Kesimpulannya, jadi pengaruh repurchase stok terhadap harga saham perusahaan PT Agus Tbk adalah meningkatkan harga saham per lembarnya sebesar 2.000 karena EPS naik menjadi 4.400 per saham. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.